Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 10 September 2024. Tertulis di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh dan melangkah maju. Sebuah beban tidak serta-merta adalah dosa, meski pada titik tertentu bisa berubah menjadi dosa. Beban bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain. Semua ini akan membuat kita sulit untuk melangkah maju. Jika kita membiarkan berbagai belenggu beban ini memberatkan kita, lama-kelamaan bisa menjadi dosa. Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu, bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita dengan berseru memohon kepada Yesus, dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah kita melepaskan segala beban yang merintangi dan dosa-dosa yang mengikat kita kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dan membawa dosa-dosa kita ke hadapannya, mengakui semuanya dan melakukan pertobatan, karena Tuhan akan mengaruniakan pengampunan. Dan setelah kita menanggalkan semua beban dan dosa, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, perjalanan orang percaya di dunia ini diibaratkan bagaikan seorang atlet yang berada di jalur lari atau di trek lari yang ditetapkan baginya. Maka marilah berlomba dengan tekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita meraih mahkota kemenangan, mahkota kehidupan. Itu semua dapat kita peroleh hanya dengan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus dan iman yang tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita mempunyai banyak saksi. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa memantau. Mereka bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maka sebagai pengikut-pengikut Kristus, jadilah orang-orang yang senantiasa bertekun, berlomba di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai ke garis finish, supaya pada akhirnya bagi kita dikaruniakan mahkota kehidupan. Tanggalkan beban,
tanggalkan dosa-dosamu yang mengikat engkau, yang merintangi engkau, yang memberatkan langkahmu berlomba di dalam ketekunan Yesus, di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, lepaskanlah kami dari segala beban dan dosa-dosa yang merintangi langkah hidup kami, supaya kami dapat berjalan, bahkan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang Engkau wajibkan untuk kami lalui. Kami percaya dengan menaruh iman kepadamu di dalam Yesus Kristus, kami akan sampai ke garis finish dan dikaruniai mahkota kehidupan. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau menguatkan kami untuk sampai ke sana. Di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.